Impro tuh apa spa ya? Are you ready? Stand by. Oke guys, selamat malam. Ketemu lagi di Behind the Gun. Jadi malam ini lagi di Jogja, dapat waktu bertemu dengan dua orang ini. Om, perkenalkan diri dong, Om. Ya, Nama siapa? nama Sigit. Nama Sigit. Umur? Umur? Jangan jangan disebar lah. Om. Dari Sumbar ya? Oke. Bentar lagi senior ya? Iya. Cuman infonya nih, dikit lagi sudah senior. Katanya mau main open. Jadi ketahuan ya guys. Oke, kalau yang di belakang udah nggak asing. Namanya adalah Yayan Saputra. Oke, sebenarnya namanya Erwin, Rosna, Yayan, Saputra. 4 nama. Jadi orangnya satu, namanya 4. Tuh kan boros kan. Tuh. Om Yayan ini adalah owner dari Aimpro. Kalau Sigit ini sama kayak saya, kita adalah Impro tuh apa spa ya? Sigit sama saya ini pure shooter aja. Jadi kita lebih banyak mendalami di AIPSC atau divisinya Airsoft. Nah kalau Om Sigit banyak mainnya divisinya apa? Saat sekarang ini sih production. Production, oke. Kenapa suka production? Apa ya? Mungkin karena Di awur aja, nggak usah di awur aja. di production itu kan awalnya kan kurang tuh. Kurang, oke. Minatnya. Oke, lalu? Kita coba ke situ. Contohnya cocok. Oke. Cocok kan asik-asik aja. Benar. Berarti ujung-ujungnya cara yang kita suka aja ya? Iya. Itu benar kan? Nah kalau Yayan, Kenapa? divisinya apa? Tanya lagi. Om Yayan boleh jelasin nggak? Divisi apa yang Ya, favorit? aku sekarang fokusnya di production. Di production. Ya. Oke. Kenapa Om Yayan milihnya production? Dari sekian banyak divisi. Enggak, sebelum production pun aku udah main di beberapa divisi juga. Hampir semua divisi tak ikutin. Sikat semua ya? Ya, tak sikat semua. Oke. Bukan sikat berarti ya? Hah? Bukan Belum sikat. Seneng ikan lah. Enggak gini. Aku pilih production itu karena unit yang dipakai untuk di production itu bisa aku pakai di hampir semua divisi. Oh, oke. Hampir semua divisi itu jadi unit yang aku pakai di production bisa dipakai di production, bisa dipakai di standar, bisa dipakai di open, Oke. bahkan bisa main di rival dengan Chronicle. pakai chronic Oke, ya, oke. Divisi yang paling enak itu sebenarnya production. Kenapa? Karena open the box, dia bisa dipakai. Makanya nama divisi production, benar ya? Sama kayak kita main rally. Rally itu juga ada divisi productionnya, alias mobil asli dari pabrikan. Kita nggak boleh banyak ngedit, Ya. tapi ya kalau lomba ya lawannya production. Cuman bedanya kan kayak teman-teman tahu ini kan Aimpro. Aimpro itu kan memang satu lembaga. Asik lembaga. Jadi Aimpro itu sebuah brand company yang memang dia fokus untuk modifikasi Glock. Sesuai namanya Aimpro berarti dia menaikkan aim lebih baik daripada sebelumnya. Benar Om? Benar ya Om ya? Kok kamu tahu ya? Aku tadi baca-baca di YouTube. Nah, Bener loh tapi. bener ya? Bener. Bener ya? Nah, yang aku suka dari Aimpro ini adalah dia itu bisa bikin Glock dari yang awalnya ya kita semua tahu lah ya Glock agak kurang enak ya. Oh gitu ya? Gitu ya, tapi di tangan Om Yayan jadi enak banget. Saya dulu juga pengguna Glock, cuman sempat di jalan yang salah, tapi nanti kita kembali ke jalan yang benar ya. Nah, kenapa Aimpro hari ini menarik? Karena gini, Glock itu adalah sebuah unit production. Nah, unit ini teman-teman bisa pakai di semua divisi. Contohnya tadi udah disebutin. Jadi dari production kita bisa main ke standar. Ya. Kenapa? Ya karena larasnya masih masuk ya, jangkauannya ya. 97 mili. 97 mili, betul. Orang biasa bilang 5 inch ya.
patokannya 5 inch kan kayak Iya, kayak apa? patokannya 5 inch. Atau 5 inch kan patokannya. Jadi kalau di box IPSC, kalau teman-teman bingung apa, teman-teman boleh lihat video yang ini nih. Saya udah jelasin bahwa kalau kita tanding tuh ada namanya box IPSC atau box ukur. Nah, Glock itu masuk otomatis. Main open pun ya menguntungkan, tinggal tambahin optik, atau kalau Om Yayan biasa mainnya nggak pakai optik tapi mainnya open. Iya. Oke. Benar ya, Om ya? Kalau kata teman saya ngepur ya. Asik, kebur. Tapi intinya memang Glock itu bisa masuk ke semua divisi. Semua. Nah, tapi kenapa nggak kecuali klasik kali ya? Nggak bisa. Klasik nggak bisa ya? Oke. Tapi kalau misalnya kita pakainya contohnya high kappa atau kita misalnya pakainya CZ, ya itu CZ mah oke ya, dipakai semua bisa ya. CZ untuk apa? Open bisa, production bisa, sama ya. Sama kayak Glock. Semua yang apa? Unit production itu Masuk sebenarnya semua divisi ya? bisa dipakai untuk divisi Oh, oke. standar yang rifle mungkin Karena nggak bisa karena belum ada adapternya ya. Oke. itu Nah, jadi apa sih yang membedakan divisi sebenarnya? Kalau open itu biasanya orang ada taman optik. Jadi walaupun dia panjangnya di bawah 5 inch, tapi dia pakai optik nggak bisa standar. Nah, Om Yayan sama Om Sigit, boleh nggak? Kan misalnya sebagai senior nih di dunia tembak reaksi nih. siapa yang senior dia kan? Iya. Dua-duanya dong, gitu. Boleh nggak dengar cerita dari Om Sigit? Dengar-dengar ada peran nih. Waktu pertama kali Aim Pro lahir nih, main pertama kali, dengar-dengar ada peran nih. Boleh nggak ceritain sedikit? Salah kita. Jadi gini sebenarnya. Aim Pro itu berapa tahun lalu ya? 2017-nya. 2017. 17, oke. Oh, berarti saya 2018, berarti baru setahun doang ya? Oke. Jadi 2017 ya saya ngobrol sama Mas Yayan lah ya, Oke. malam-malam kayak gitu lah. Itu sebelum ada event kita Oke. ikutin. Kebetulan Mas Yayan itu lagi ngontrak Glock gitu. Oke. Coba-coba kita masuk di apa namanya production Production. itu. Oke. Terus kita pakai unit itu berdua. Berdua. Jadi satu unit dikorek 2 orang. Kroyok. Oke. Di trial lah kita. Gombeng. Apa sih itu? Gombeng. Ternyata di event itu kan kami berdua. Jadi itu ada 6 stage, jadi berdua 12 stage. Oh, 12 stage ya? Ya. Total. Di Solo Open itu ya? Open, ya. 2017. Nah itu setelah itu unit oke-oke aja gitu. Oke Nggak aja. ada macet, nggak ada apa. Akhirnya ya saya dengan Mas Yayan itu yuk. Sikat ya? Sikat. Jadi itu cikal bakal lahir awalnya ya? Unitnya Om Sigit ini unit pertama kali yang tak bikin full build. Oke. Nah, jadi ya nekat, emang nekat. Nekat ya. Nah, tapi kan aku garansi. Oh, ada garansi. Garansinya maksudnya dalam arti Garansi uang kembali? intinya kalau ada kenapa-kenapa, after salesnya aman. Oke, nah teman-teman boleh tahu tuh klaim dari ownernya bahwa kalau udah servis di Aim Pro ada masalah, uang kembali. Salah ya? Salah ya? Enggak, maksudnya kalau di servis ada masalah tinggal kirim balik aja, Om Yayan. Beliau cukup bertanggung jawab kok karena saya punya pengalaman dulu servis Glock. Sesat. Jalur sesat Iya. Nah, soal Glock ini nggak usah diraguin buat teman-teman pecinta tembak reaksi. Kalau mau pakai Glock bisa juara kok. Nih buktinya nih. Tuh. Ini kurang banyak apa coba di belakang. Nah, Om Yayan dari semua masih ada kok di sana. asik. Om Yayan, Ya. dari semua piala ini Ya. ada nggak sih yang paling berkesan? Ada. 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 Ini buat Om Yayan sendiri atau buat Om Sigit juga? Iya. Siapa tahu punya cerita gitu loh. Buat saya sendiri. Oh, buat sendiri. Oke. Sombong amat. Boleh, yang mana Om? Ini. Oke. Oh, yang ini. Ya. Oke. Kenapa Om? Boleh lihat nggak Om? Ini. Oke, ini Wonosobo. Wonosobo Steel Challenge 2013. 2013. Ya. Belum Oke, lahir. berarti ini belum ada impro ya? Belum ya? Ini Udah dalam waktu itu mimpi. rambutnya masih klimis. Ya, masih pakai pantofel. Pakai pantofel. Masih pakai celana jeans. Jeans, Ya. oke. Karena acaranya eventnya Steel Challenge. Oke. Gak banyak gerak. Oke, boleh nggak Om? Cerita sedikit aja. Kenapa ini sangat bersejarah? Karena kalau nggak ada ini, nggak akan ada ini.
Oke, ini pertama kali berarti ya? Betul, jadi kita itu kan kalau di hobi, kita itu kan butuh motivasi. Oke, betul. Ini salah satu penghargaan yang memotivasi saya Terus berkarya? sampai sekarang. Oke, mantap. Gitu. Jadi sama seperti kita main IPSC atau hal lainnya, mesti ada langkah pertama ya Om ya? Ya. Langkah pertamanya itu mendapat medali, lalu ditekuni dan berlatih, ini hasilnya semuanya. Ya. Jadi buat teman-teman yang baru, kalau melihat teman-teman lain yang udah ngebut-ngebut gitu, Jangan cepet-cepet. jangan cepet-cepet, jangan takut. Saya juga termasuk orang yang dibohongin waktu itu. Siapa yang bohongin? Berani. Saya sama Freddy waktu itu, saya inget banget tuh di mobil, kita pulang, itu dibohongin itu. Tapi dibohongin membawa berkah ya Om ya. Karena dibohongin, enggak lah, bukan dibohongin lah. Waktu itu dikasih wejangan. Tapi wejangannya tuh nggak full lah gitu. Tapi benar, semua konteks tembak itu intinya satu, kita mesti tetap berlatih dan kita mesti benar-benar nyaman sama unit kita. Jadi kalau kita unit nyaman, jadi gini, kita nggak pernah klaim Glock lebih baik daripada Betul, Kappa, betul. tapi kita klaim Kappa lebih baik daripada Glock. Salah, salah ya Om. Kita saja ada pertandingan. Oh iya sih, langsung aja kompetisi ya. Intinya semua unit itu sah aja, cuman memang nyamannya orang beda-beda gitu. Mungkin kalau PKP punya pengalaman tanding juga Om? Sering juga. Justru sebelum saya pindah ke Glock, itu kan aku pakainya full high kappa. Full high kappa. Full high kappa Ini karena apa semua ya? Oh, oke, berarti ini semua Vela high kappa. Itu belum cuma satu. nggak gini. Cerita singkatnya aja. Oh, ternyata. Cerita singkatnya Oke. jadi dulu itu di AAIPSC divisi terbatas. Jadi cuma ada divisi standar, terus open sama rifle. Oke. Waktu itu belum ada production. Hmm. Nah, kalau nggak salah nih, production itu dulu muncul di tahun 2017. Oke. Nah, Oh, berarti baru banget ya production ya? baru. Oke. Baru. Di AIPSC loh ya. AIPSC, ya. AIPSC. Terus, nah, karena sudah muncul divisi production, akhirnya ya udah saya pilih Glock. Oke. Untuk coba main di production. Production. Ternyata Oke. berkah. Berkah. Dan jatuh cinta sama Glock ya? Iya, karena dulu saya 2012 Hah? 2012 itu awalnya pakai Glock. Oke. Pakai Glock, terus sempat ngoprek-ngoprek juga sebentar, tapi karena dulu mungkin wawasannya masih belum seperti sekarang lah. Oke. Jadi bosen karena error-error terus. Oke. Iya. Itu Glock ya? Glock. Glock itu error terus. Ya, Oke. dulu. Oke. Terus terus. Tapi belum apa dulu. Nah, terus gue merah. Rusak nanti. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya rasakan di Glock yang jelas saya tetap di grip ya. Gripnya. Gripingnya. Oke. Itu aja. Berarti balik materi kemarin waktu kita ngobrol sama Om Firly sama Om Willy, memang gripping nomor satu. Iya. Jadi kadang-kadang memilih unit itu bukan masalah prestis, Betul. bukan masalah suka, tapi ternyata begitu nempel ke tangan, pluk, dia nyaman nih, benar ya? Gitu. Karena kalau gripping nggak enak ya, otomatis kan nembaknya jadi nggak enak. Betul, betul. Gitu. Nah kalau Om Sigit sendiri punya pengalaman nggak? Kappa sama Glock tuh ada ceritanya nggak? Lebih suka pakai apa? Sekarang ini, Sekarang. ya sebenarnya pakai Glock. Sekarang Glock, oke. Tapi sebelumnya Kappa? Sebelumnya kapan? Oke. Sama semua dari kapal semua. Semua dari Kappa ya? Kappa, Oke. iya. Kappa. Berarti teman-teman yang mau mulai airsoft, better beli Kappa dulu ya guys. Oke. Gak apa-apa. Tapi nanti akan kembali ke sana. Wah ini 2 lawan 1 nih. Oh, kapan juga bisa. Oke. Bisa. Yang mana-mana aja sih. Cuman sekarang ini memang sebenarnya main produksi. Main production ya. Oke. Cari peluang ya mas. Harus gitu. Kalau semuanya mudah-mudah main di situ ya kita. Iya benar-benar. Nanti kalau divisi klasik dibuka pindah kan. Yang Guys, udah subscribe belum? Di-subscribe ya. Makasih. Jadi orang pertama pasti nyaman di kapal. Pasti nyaman di Kappa ya. Pasti Oke. nyaman di kapal. Oke. Tetapi awalnya juga saya mencoba Glock itu memang nggak ada apa namanya
enak lah. Nggak enak awalnya, oke. Tetapi setelah dari Aimpro ini ternyata enak. Berarti jatuh cinta sama Glock gara-gara sama Iya. Aimpro. Luar biasa Aimpro. Gitu. Mantap nggak? Mantap. Jadi teman-teman, pokoknya sekali lagi nih saya bilang jangan pernah dikaburkan sama masalah unit sekali lagi. Ya, Jadi ya, ya. apapun teman-teman unit yang dipakai nggak masalah kok. Ujung-ujungnya nembak juga, ujung-ujungnya ikut event juga atau Ingat, Silvers, ya kan? Iya. Kasih tahu dong. karena nanti ujung-ujungnya adalah sesuai nama channelnya itu it's about man behind the gun. Bener nggak? Gitu betul dong. Betul maksud kita. Man behind the gun. Iya, makanya saya juga selalu kalau orang pertanyaan, Nick ini gimana nih, gue mau mulai apa ya? Saya bilang, lu sukanya apa? Ya, betul. Kedua cobain dulu, makanya jangan buru-buru beli, cobain dulu. Ada orang yang pertama langsung cinta sama Glock, ada yang cinta sama kapal, itu sah-sah aja kok. Karena ntar at the end, waktu di kompetisi, kita pasti akan tukar-tukar divisi. Kayak saya sekarang lagi ngelirik production, Sing. ya kan? Om Sigit pindah dari standar main production juga. Om Yayan juga dari production main ke open misalnya, itu nggak ada masalah. Selama tujuannya sama kita berkompetisi sehat, bukan mencari musuh, bener ya Om? Betul, betul, betul. Yang penting olahraga fun, itu sah-sah aja kok. Kalau yang saya tahu, IPC ini ada sertifikasinya, bener nggak Om? Betul. Betul ya? Ya, ya. Apa sih mau perbedaan shooter yang sudah sertifikasi dan belum sertifikasi? Bedanya apa? Sedikit aja yang jawab. Dia jelas beda. Jelas beda. Bahaya ini. Ini sudah udah tahu dong. Bahaya. Ya, kalau yang belum sertifikasi, Oke. itu kalau di event itu kan maksudnya ke non. Oke. Itu kan berbeda kan. Berbeda. Non sertif ya. Sertif. Berarti kotaannya itu dipisahin ya? Ya. Yang sudah sertifikasi sama non sertifikasi. Lagi, apa lagi? Kalau sudah sertif ya tentunya ya dengan sudah ada grading-gradingnya kan. Grading-gradingnya, oke. Itu. Berarti keuntungan orang main sertifikasi itu berarti grade-nya akan naik terus ya? Ya selama dia apa namanya berprestasi mencapai itu dia akan terus. Oke. Udah tahu belum teman-teman grading ada apa aja? Grading itu ada apa aja? Om Yayan Om, jelaskan. Saya juga belum ngerti nih Om. Grading itu dimulai dari yang paling atas dulu ya. Kalau di Indonesia, setahu saya paling atas kan M. M. Master ya, Master. biasanya sebut ya. Ya. Master nanti di bawahnya ada A, ada B, C, D. D. Sama U. U itu ungrade kan? U ungrade. Terus Oke. kalau di luar negeri, kalau nggak salah ada di M apa ya? G itu apa? Di atasnya M. Grandmaster. Grandmaster. Wis, mantap, namanya asik ya. Ya kayak film-film yang silat-silat tuh. Maka satu baru. Sertifikasi ini sepenting itu kah orang mesti sertifikasi? Kalau dibilang penting nggak penting ya. Kalau yang udah saya jalani ya penting kalau buat saya. Penting. Karena dulu sebelum 2016, nah, sertifikasi di Perbakin itu dibuka pertama kali 2016. Oke. Ya, gelombang pertama dulu. 2016, oke. Ya, 2016 gelombang pertama itu hasil perjuangannya teman-teman. Oke. Teman-teman di AIPSC lah. Hmm. Untuk memperjuangkan biar AIPSC ini ya diakui. Memang sertifikasi adalah syarat mutlak untuk kita masuk ke Perbakin. Oke. Jadi terdaftar sebagai anggota resmi Perbakin lah. Seperti itu. Ya, kita jadi anggota Perbakin. Ya, diakui secara internasional. Diakui secara internasional. Berarti Nah. skupnya bukan Indonesia doang ya, Om ya? Bukan lah. Oke. Internasional. 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 Keuntungannya apa kalau kita udah sertifikasi dan internasional tadi gimana, Om? Ya, kalau untuk saat ini ya, ini aku ngomong saat ini nih. Saat ini, oke. Sampai saat ini memang kita yang sudah sertifikasi itu memang belum main di kancah internasional. Internasional. Loh, Nah. tapi kan sudah sertifikasi, nggak tahu boleh main di internasional loh. Nah, itu coba Om Ibu tanyakan aja ke sana. Kenapa kita nggak bisa nembak di internasional? Maksudnya kan kita sudah sertifikasi kan udah latih prosesnya, kita udah Iya. belajar, materi kita dikasih. Ya, Tapi kenapa nggak boleh nembak di luar? kalau dibilang nggak boleh nembak di luar, nggak juga Om. Nggak juga ya sebenarnya ya? Jadi Oke. sebetulnya kita pun perorangan Hmm. itu misalkan
kita bilang Hongkong aja ya. Hongkong. Misalkan di Hongkong ada event, Oke. terus kita pengen ikut event di sana, ya silakan, boleh-boleh saja. Boleh-boleh. Perorangan, tapi nggak bisa bawa unit kayaknya. Nah berarti kan mau nggak mau kita harus pinjam unit di sana, Oke. ya kan? Oke. Nah sedangkan ya kita tahu sendiri lah, kalau kita pinjam unit, kita kan belum tahu unit itu gimana. Belum balik lagi kebiasaan kita ya sama unit tersebut ya. Ya. Apa karakter Walaupun unitnya. memang main behind the gun itu masih berlaku, ya Oke. kan? Tapi kan kalau bisa pakai unit sendiri, Ya. ya kan? Dibawa sendiri ke sana, itu kan lebih memuaskan. Memuaskan ya. Setuju sih, setuju. Jadi harapan teman-teman dan harapan saya juga. Jadi saya sudah ada beberapa yang pengen main ke sana, ke Hongkong lah. Kita ikut event internasional ke sana. Tapi bawa unit sendiri. Oke, jadi harapannya kita bisa seperti anak-anak api kali ya. Betul. Bahasanya ya. Jadi kita Betul. landing ya kita bawa unit sendiri ke sana. Oke. Tanya-tanya. Berarti udah kepengen ya, kebelet ya? Berarti kita punya harapan semoga nanti masalah bawa unit ini boleh menjadi satu concern. Siapa tahu kita semua berangkat naik pesawat bareng-bareng ya nggak? Ke Hongkong. Misalnya terdekat ya Hongkong kali ya. Di mana lagi sih? yang Hongkong terdekat? Hongkong aja. Ya. Tapi kemarin kan ada yang 2021 tuh di Rusia, tahu nggak? Set. Iya kan? Ya. Nah itu berarti sama aja ya kasusnya ya. Berarti kita mesti pinjamnya di sana ya berarti ya. Ya mau nggak mau kan kalau memang unit yang dari Indonesia masih belum bisa dibawa, Oke. mau nggak mau harus pakai unit di sana kan. Oke. Tapi teman-teman paling nggak begini, kalau misalnya kita main di Indo aja, sebenarnya eventnya juga nggak habis kok. Betul. Kita main event dari Jakarta, dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, sampai ke Papua udah ada belum? Papua belum. Belum. Tapi Sutudi ya. Ya, Tapi udah ada IP di sana. ada. Ada juga. Papua Barat ada. Oh, kan ada. Oke. Nah, guys, bayangin ya, benar-benar sama Merauke itu nanti akan ada lomba nembak AIPSC. Teman-teman mesti persiapkan unit yang seprima mungkin. Kalau kata Om Yayan, yang penting kalau mau tanding harus apa unitnya? Ya lancar. 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 Itu doang ya. Jadi gini. Bukan FPS kencang ya. Oh. Ngapain kencang-kencang? ya kan? Oke. Intinya gini, kita itu jangan mau dikendalikan sama unit. Tidak boleh dikendalikan unit. Oke. Unit yang harus kita kendalikan. Oke, setuju banget saya tuh. Selama unit itu waras ya, sehat, lancar, pakai aja. Pakai aja. Apapun, nggak harus glock, nggak harus kapal, apapun. Berarti soal parts juga nggak perlu mahal. Yang penting lancar. Ya. Yang penting lancar. Bener nggak? Oh betul. Karena saya banyak ketemu temen harus brandnya ini baru saya mau pakai. Tidak ada yang mengharuskan. Nggak ada ya, Om ya? Tidak ada yang mengharuskan. Oke, harus. Sama kayak nembak. Nggak ada yang mengharuskan nembak cepet-cepet kok. Oke. Ya. Oh iya. Iya. Saya ngalamin guys. Nanti Anda juga ngalamin. Nah, kalau dari Om Yayan nih, gimana? Tips apa? Kalau dari versi Om Yayan untuk kita mau tanding, Mau tanding ya. mau event lah ibaratnya. Siapin mentalnya. Sebelum mentalnya. Iya. Oke. Iya. Loh iya, jangan sampai jadi mental ya bukan doang. Jangan mental jago kandang. Oke. Oh iya kan? Kayaknya ada cerita nih, coba. Iya. Oh, bukan gitu. Oh, nggak ada. Oke, siap. Mungkin kita waktu latihan menjelang event, Oh. kita push nih di latihan, Oke. ya kan? Kita push di latihan, kita sudah optimis kan? Oke. Optimis, wah besok pasti aku bisa lancar ini. Ternyata waktu di pertandingan dia tremor. Ini ya berarti kurang kopi berarti. ngewel. Ngewel. Ya kan? Berarti mentalnya belum siap. Oke. Berarti mental ini menjadi satu menu lagi ya untuk Memang. pertandingan ya. Betul. Terus yang kedua, kayak Om Sigit tadi, pastikan unit lancar. Oke. Jangan pas Setuju. lagi tanding kalian bongkar-bongkar unit. Ya. Termasuk pas latihan juga jangan bongkar-bongkar unit. Jadi latihan terakhir tuh udah kita pakai apa adanya begitu ya. Yang lancar itu maksudnya. Biasanya kalau Jangan nyangkut apa. ini kita kasih bocoran aja deh, ya kan? Yang biasa saya lakukan aja. Yang biasa saya lakukan adalah 3 hari menjelang event atau 4 hari menjelang event itu saya full maintenance, Oke. full maintenance unit. Oke. Setelah itu saya testing di tempat latihan. Oke. Unitnya itu Oke. digeber tapi nggak di-push Om. Iya. Nggak di-push. Kalau sudah lancar ya sudah saya masukin lagi ke box. Oke. Tapi jangan dekat-dekat ya. Maksudnya 3-4 hari sebelumnya. Jangan.
1 hari sebelum event itu untuk istirahat wajib. Oke. 1 atau 2 hari sebelum event wajib istirahat. Oke. Supaya kita juga tadi Om Sigit bilang kondisinya maksimal, kita sehat, Ya. seger gitu ya. Oke. Jadi itu nanti tidak akan merubah ini kok, memori muscle. Oh. Nah, Karena kan masih banyak teman-teman yang berpikir, wah deket event nih, gue geber tiap hari sampai hari hanya, wah Salah. itu salah ya. Salah. Oke, versi Om Yayan adalah Om Sigit sama. bukan salah, nggak efektif. Oh iya, nggak efektif bukan salah. Metode orang beda-beda boleh lah ya, Iya. sah-sah aja. Yang penting hasil eventnya gimana ya? Iya. Tahu sendiri kan. Ya sih. Kalian nggak ngeri nih. Iya. Nah ini mental teman-teman. Atau cywar. Intinya kita ada latihan, persiapannya cukup. Insya Allah nanti kita tanding fun, safety, dan kita berprestasi. Benar ya Om? Betul, basic Setuju itu penting, basic ya. Basic. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa like di bawah. Kalau ada pertanyaan tinggal di komen di bawah, atau mau tanya langsung ke Instagramnya Om Sigit atau Instagramnya Om Yayan, nanti saya taruh semua di bawah di deskripsi. Jangan ragu-ragu untuk kasih kita masukan dan kasih kita pertanyaan juga. Oke, so see you at Behind the Gun.